wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bagaimana kabar kalian? Sehat? Alhamdulillah. Apakah hari ini ada yang tidak berangkat? Berangkat semua? Alhamdulillah. Baik. Sekarang ibu absen dulu ya. Yang pertama, Mbak Nur Azizah, ada Imro'atun Nasihah, ada reaksi ekuivalensi, ada Rifki Zamzam, ada Risa Anggraini, Sofiatun Romdoniah, Syukuriatin, Talaf Desi Imansari. Yang terakhir Ahmad Subi Alwi. Oke, alhamdulillah berangkat semua ya. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Baik, sekarang kita akan belajar tentang akidah akhlak yang berjudul membiasakan akhlak terpuji, yaitu amal soleh, toleransi, musyawah, dan ukhuwah. Yang pertama ada amal soleh. Ada yang tahu apa itu amal soleh? Ya, betul. Nah, amal soleh itu menurut bahasa diartikan sebagai perbuatan yang baik yang mendatangkan pahala atau sesuatu yang dilakukan dengan tujuan berbuat baik terhadap masyarakat atau sesama manusia. Amal baik terhadap masyarakat dari sisi Arab yaitu amal dan soleh. Amal berarti perbuatan dan soleh itu artinya baik. Secara istilah, amal soleh adalah perbuatan bersungguh-sungguh dalam menjalankan ibadah atau menunaikan kewajiban agama yang dilakukan dalam berbuat kebaikan terhadap masyarakat atau sesama manusia. Amal soleh adalah setiap pekerjaan yang baik, yang bermanfaat dan patut dikerjakan, baik pekerjaan yang bersifat ubudiyah seperti sholat, puasa, zakat, haji, dan lain-lain. Amal soleh yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada 4 macam. Yang pertama, mengerti ilmu dari amal soleh yang dilakukan. Yang kedua, memiliki niat yang baik. Yang ketiga, sabar di tengah. Dan yang terakhir, ikhlas setelah melaksanakan amal soleh. Yang pertama tadi, mengerti ilmu dari amal soleh yang dilakukan. Rasulullah SAW itu ketika ditanya tentang perbuatan apa yang paling utama, maka beliau menjawab pekerjaan yang paling utama adalah menuntut ilmu. Dan yang kedua, memiliki niat yang baik. Di dalam ibadah sangat penting setidaknya ada 2 fungsi niat apabila dihubungkan kepada ibadah, yaitu membedakan ibadah. Oleh karena itu, amal soleh yang tidak baik dilakukan dengan niat yang tidak baik, yaitu seperti pamer, maka hanya akan menjadi kesia-siaan dan termasuk orang yang mendustakan agama. Yang ketiga, sabar di tengah. Banyak orang yang mengaitkan ibadah dengan balasan kebahagiaan hidup di dunia.
Mereka yang beramal soleh selalu mengaitkan atau menghitung berapa dan harta dunia yang ia dapatkan ketika ia melaksanakan amal soleh. Sabar itu bukan hanya diperlukan bagi orang yang mendapat musibah, tetapi sabar juga diperlukan bagi orang yang melaksanakan perbuatan. Dan yang terakhir, ikhlas setelah melaksanakan amal soleh. Ikhlas dan dalam melaksanakan amal soleh berarti menyerahkan segala sesuatu yang kita laksanakan semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua ada toleransi. Toleransi itu berasal dari bahasa Latin yang berarti berusaha untuk tetap bertahan hidup, tinggal atau berinteraksi dengan sesuatu yang sebenarnya tidak disukai atau disenangi. Apa itu ciri-ciri yang berperilaku toleransi tersebut? Ada yang tahu? Oke. Orang yang membiasakan diri berperilaku toleransi akan terbentuk di dalam dirinya sikap-sikap positif, yaitu diantaranya yang pertama memahami bahwa kehidupan selalu terdapat perbedaan. Yang kedua, tidak mempermasalahkan perbedaan. Dan yang terakhir, ikhlas setelah melaksanakan amal soleh. Ikhlas dan dalam melaksanakan amal soleh berarti menyerahkan segala sesuatu yang kita laksanakan semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua ada toleransi. Toleransi itu berasal dari bahasa Latin yang berarti berusaha untuk tetap bertahan hidup, tinggal atau berinteraksi dengan sesuatu yang sebenarnya tidak disukai atau disenangi. Apa itu ciri-ciri yang berperilaku toleransi tersebut? Ada yang tahu? Oke. Orang yang membiasakan diri berperilaku toleransi akan terbentuk di dalam dirinya sikap-sikap positif, yaitu diantaranya yang pertama memahami bahwa kehidupan selalu terdapat perbedaan. Yang kedua, tidak mempermasalahkan perbedaan yang terjadi. Yang ketiga, menerima saran dan masukan dari orang lain. Yang keempat, siap menerima kritik. Yang kelima, tidak sombong. Yang keenam, tidak egois. Yang ketujuh, tidak memaksa kehendak. Dan yang terakhir, tidak merendahkan orang lain. Selanjutnya ada nilai positif toleransi. Yang pertama, dapat menjalin persaudaraan, persatuan dan kesatuan dalam masyarakat. Yang kedua, menciptakan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Yang ketiga, menimbulkan rasa sikap saling menghormati antar sesama. Yang ketiga, menimbulkan sikap saling menghormati antar sesama, menciptakan rasa aman, tentram, tenang, dan damai dalam masyarakat. Selanjutnya ada musawah. Musawah secara etimologi berarti sama, tidak kurang dan tidak lebih. Sedangkan terminologi musawah berarti persamaan seluruh manusia di dalam hak dan kewajiban tanpa ada pemisahan atau perbedaan yang didasarkan pada kebangsaan. Dari pandangan Islam tentang musawah sendiri, Islam memandang bahwa prinsip musawah itu sebagai salah satu prinsip ajaran agama yang luhur yang berangkat dari ekstensi manusia yang berasal dari Nabi Adam alaihissalam.
Kemudian yang terakhir ada ukhuwah. Ukhuwah dalam bahasa Indonesia berarti persaudaraan. Secara umum, ukhuwah adalah persaudaraan, kerukunan, persatuan, dan solidaritas yang diikuti oleh seseorang kepada orang lain. Macam-macam ukhuwah ada 3. Yang pertama ukhuwah Islamiyah, yang kedua ukhuwah Wadoniyah, yang ketiga ada ukhuwah Insaniyah. Ukhuwah Islamiyah adalah upaya dalam rangka menumbuh kembangkan persaudaraan. Yang ukhuwah Wadoniyah yaitu persaudaraan, dan yang terakhir ukhuwah Insaniyah yang artinya persaudaraan sesama manusia. Mungkin itu yang bisa dapat Ibu sampaikan hari ini. Apakah ada yang mau bertanya? Silahkan. Apakah udah paham? Baik. Ibu cukupkan ya pertemuan hari ini. Kita bertemu lagi di minggu depan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ukhuwah Wadoniyah yaitu persaudaraan, dan yang terakhir ukhuwah Insaniyah yang artinya persaudaraan sesama manusia. Mungkin itu yang bisa dapat Ibu sampaikan hari ini. Apakah ada yang mau bertanya? Silahkan. Apakah udah paham? Baik. Ibu cukupkan ya pertemuan hari ini. Kita bertemu lagi di minggu depan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.